Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lestari dengan NIM 12340300074 dari kelas MD 1B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam di Afrika. Afrika Utara yang kala itu didominasi oleh Kristen mengalami kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan, seperti rusaknya pemerintahan dan perundang-undangan, maraknya praktek suap, adanya penjajahan dari Romawi, rusaknya keadilan sosial, dan lain sebagainya. Wilayah Afrika merupakan salah satu yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, yaitu sebuah kekaisaran yang superpower pada masa itu. Sejarah perkembangan Islam. Islam di Afrika tak lepas dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW di awal masa kenabian. Rasulullah SAW memerintah sahabat untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Perjalanan hijrah ini dipimpin oleh Utsman bin Mas'un dengan tujuan untuk menghindari penyiksaan kaum kafir. Penyebaran Islam kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan mengutus Amr bin Ash. Pasukan Muslim di bawah Panglima Amr bin Ash berhasil memasuki Mesir pada tahun 639 sampai 644 Masehi. Penyebaran Islam di Afrika mengalami kemajuan yang sangat pesat ketika pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan dengan mengutus seorang yang bernama Uqbah bin Nafi untuk menjadi gubernur di Afrika pada tahun 666 Masehi dan menjadikan kota Kairawan sebagai ibu kota pertama. Dengan keberaniannya, ia berhasil membersihkan pengacau dan sekaligus memulihkan keadaan. Uqbah bin Nafi merupakan orang pertama yang berhasil menembus Padang Sahara. Sejarah perkembangan Islam di Afrika Utara. Masuknya Islam ke Afrika Utara merupakan momen penting bagi masa depan Islam. Dalam peradaban Islam, Afrika Utara tidak dapat dilupakan begitu saja, dikarenakan Afrika Utara merupakan pintu masuk dan sentral penyebaran Islam, yakni Timur Tengah. Di tengah-tengah kemajuan Islam di Afrika Utara terjadilah pergolakan politik yang dimanfaatkan oleh orang-orang barbar untuk melakukan pemberontakan dengan maksud melepaskan diri dari kekuasaan orang Islam. Misalnya pemboikotan yang dilakukan oleh Qusaylah pada masa Muawiyah. Dan pada tahun 683 Masehi, orang-orang Islam di Afrika Utara mengalami kemunduran dikarenakan orang-orang barbar di bawah pemimpin Qusaylah bangkit memberontak dan mengalahkan Uqbah bin Tahuza pada saat pulang ke ibu kota Kairawan. Perkembangan Islam di Afrika Barat. Islam di Afrika Barat sangat berkaitan erat dengan perkembangan Islam di Afrika Utara, khususnya Sudan. Hal ini dikarenakan kerajaan Sudan menguasai beberapa wilayah yang berada di Afrika Barat, seperti Kaukau, Takrur, Ghana, dan Borno. Pada akhir abad 10 dan abad 11, sebagian besar kota perdagangan di Sudan telah memiliki sebuah perkampungan Muslim. Dan pada abad 11, Takrur merupakan kerajaan yang terbesar. Kerajaan ini mengekspor emas dan budak ke Afrika Utara untuk ditukarkan dengan wol, tembaga, dan manik-manik. Kerajaan Takrur ini jatuh dalam kekuasaan Mali pada abad 13. Selanjutnya mengalami disintegrasi, digantikan oleh kerajaan Ghana sebagai pusat bagi Islam di wilayah barat pada abad 12. Ghana menjadi kerajaan yang paling kaya di Sudan, tetapi pada abad 13 beberapa wilayah jajahannya melepaskan diri dari kekuasaan pusat dan kerajaan Ghana mengalami periode disintegrasi. Kemudian, sejak awal abad 13 sampai akhir abad 16, Mali menjadi rezim paling berpengaruh di wilayah barat Sudan dan menjadi pusat Islam yang utama. Namun pada akhir abad 14, Imperium Mali mulai dilanda kehancuran. Sejarah perkembangan Islam di Afrika Selatan. Sejarah Islam di Afrika Selatan mencatat bahwa salah satu penyebar pertama Islam di Afrika Selatan adalah Syekh Yusuf Makassar. Syekh Yusuf dari Makassar ini dipercaya sebagai pionir Islam di Afrika Selatan. Kehidupan Syekh Yusuf dihubungkan dengan kedatangan Muslim pertama di Afrika Selatan dan sejarah pendirian Islam di tanah Afrika Selatan. Maka dari itu, sejarah Islam di Afrika Selatan tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Syekh Yusuf. Tidak lepas dari seorang tokoh
asal Tidore, yakni Tuan Guru Imam Abdullah bin Qadi Abdul Assalam. Tuan Guru Imam Abdullah ini merupakan seorang ulama yang berperan penting dalam pengembangan Islam di Afrika Selatan. Ia adalah ulama asal Tidore yang diasingkan oleh Cape pada tahun 1780 karena menentang praktek monopoli, perbudakan, dan kerjasama yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Selama pengasingan di Cape Town, ia berhasil merampungkan sejumlah karya besar. Di antaranya, Ma'rifah al-Islam wa Alman yang berisi tentang ilmu kalam, tauhid, dan fikih. Setelah dibebaskan, ia berhasil mendirikan madrasah untuk mendidik para budak dan warga kulit hitam yang telah memeluk agama Islam di Afrika Selatan. Membahas peradaban Islam di Afrika tidak lepas dari dinasti yang dibangun. Yang pertama ada dinasti Idrisiyah, yang kedua ada dinasti Murabitun, yang ketiga ada dinasti Muwahhidun, dan yang keempat ada dinasti Fatimiyah, di mana dinasti tersebut berada di Afrika Utara. Faktor kemajuan Islam di Afrika. Islam telah membawa perkembangan kemajuan yang pesat bagi Afrika, seperti di bidang pendidikan, perkembangan administrasi pemerintahan, serta arsitektur dan bangunan. Dan yang paling menonjol dari berbagai bidang itu adalah bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Peradaban Islam telah menyebarkan ajaran dan ilmu pengetahuan di Afrika melalui beberapa madrasah yang dibangun, seperti adanya universitas. Faktor-faktor kemunduran Islam di Afrika. Yang pertama, ada ekspansi atau penaklukan Islam. Yang kedua, ada migrasi ke non-muslim. Yang ketiga, adanya perdagangan lintas Sahara. Dan yang keempat, kurangnya metode dakwah. Yang kelima, gerakan pembersihan moral. Islam di Afrika pada masa modern. Perkembangan Islam di Afrika pada masa modern memiliki sejarah panjang di Aljazair. Agama ini telah berkembang sejak masa Khalifah Bani Umayyah atau pada tahun 682 Masehi dari Tunisia melakukan dakwah dan jihad, sekaligus membebaskan rakyat Maroko, Aljazair, dan Libya dari kekuasaan Romawi. Kultur Muslim juga sedang payah. Sebelum penaklukan Prancis di negeri ini terdapat sejumlah sekolah dan sejumlah badan sosial yang cukup kaya untuk mendanai pembangunan keagamaan. Namun, dengan adanya penaklukan Prancis menyebabkan perampasan sejumlah penghasilan dan penghancuran sejumlah lembaga pendidikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan itu datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.